Keadaan menjelang Perjanjian Renville. Setelah Perjanjian Linggarjati ditandatangani pada tanggal 15 November 1946 dan diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Belanda pada tanggal 25 Maret 1947, situasi di Indonesia tidak otomatis menjadi lebih baik. Ternyata, isi perjanjian tersebut tidak dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan akibat dari perbedaan persepsi terhadap isi perjanjian dan adanya sikap saling mencurigai dari pihak Belanda dan Indonesia. Berbagai peristiwa penting mewarnai perjalanan negara Republik Indonesia yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya. Peristiwa-peristiwa penting yang tercatat dalam sejarah perjalanan negara Republik Indonesia pasca penandatanganan Perjanjian Linggarjati antara lain: 1. Terjadinya perbedaan pendapat mengenai isi Perjanjian Linggarjati secara sengit antara kubu yang menyetujui, yaitu sayap sosialis yang diwakili oleh Partai Pesindo, dan kubu yang menentang, yaitu pihak nasionalis Islam yang diwakili oleh Partai Masyumi dan PNI. 2. Belanda semakin memecah belah wilayah Indonesia dengan membentuk negara Indonesia Timur melalui Konferensi Denpasar yang diselenggarakan pada 18 sampai dengan 24 Desember 1946, di mana Belanda menunjuk Cokorda Gede Rakasukawati sebagai Presiden Negara Indonesia Timur. 3. Setelah perjanjian ditandatangani, ternyata Partai Masyumi dan beberapa unsur pejuang Republik Indonesia menentang hasil perjanjian tersebut. Hal ini menimbulkan banyak kekacauan, sehingga dalam prakteknya Perjanjian Linggarjati sulit sekali untuk dilaksanakan, yang akhirnya memicu agresi militer Belanda I pada Juli 1947. 4. Aksi militer Belanda yang sangat jelas bertentangan dengan isi Perjanjian Linggarjati menyebabkan Amir Syarifuddin mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri. Peristiwa-peristiwa tersebut di atas yang diperburuk oleh agresi militer Belanda I di wilayah Republik Indonesia mendorong pihak Belanda dan Republik Indonesia atas desakan masyarakat internasional mengadakan gencatan senjata dan melakukan perundingan damai, yaitu Perjanjian Renville. Namun Belanda terus melakukan upaya politik untuk melemahkan posisi Republik Indonesia pada saat Perjanjian Renville akan dilaksanakan. Van Mook mengatakan delegasi yang diketuai oleh asistennya sendiri, yaitu Abdul Qadir yang terkenal sebagai anak Mica. Anggota delegasi terdiri dari pegawai kolonial dan kaum kolaborator dari negara-negara bentukan Belanda. Selain itu, pihak Belanda membuat seolah-olah perundingan Renville tidak penting. Alat-alat publikasi Belanda juga tidak memuat berita tentang Perjanjian Renville, tetapi lebih banyak memuat berita tentang Indonesia Serikat dan kedatangan Perdana Menteri Bell dan kedua menterinya, Jokman dan Dres, ke Indonesia untuk pembentukan pemerintah federal sementara. Hal ini jelas bahwa Belanda tetap melakukan politik adu domba dan sabotase jalannya perundingan Renville untuk tetap menguasai Indonesia. Perjanjian Renville. Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia dan Belanda yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas geledah kapal perang Amerika Serikat USS Renville yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, sebagai tempat yang netral. Perundingan tersebut ditengahi oleh Komisi Tiga Negara atau KTN atau Committee of God Offices for Indonesia yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Delegasi Belanda ternyata hampir semua berasal dari Indonesia sendiri, sehingga dengan demikian jelas terlihat bahwa Belanda tetap melakukan politik adu domba agar mereka dapat menguasai Indonesia dengan mudah.
Setelah melalui perdebatan yang sengit antara kedua belah pihak yang bertikai dari tanggal 8 Desember 1947 sampai dengan 17 Januari 1948, maka diperoleh hasil persetujuan damai yang intinya adalah sebagai berikut. 1. Belanda tetap berdaulat atas seluruh wilayah Indonesia sampai kedaulatan Indonesia diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat atau RIS yang segera terbentuk. 2. Republik Indonesia Serikat mempunyai kedudukan yang sejajar dengan negara Belanda dalam Perserikatan Indonesia Belanda. 3. Republik Indonesia akan menjadi negara bagian dari RIS. 4. Sebelum RIS terbentuk, Belanda dapat menyerahkan kekuasaannya kepada pemerintahan federal sementara. Dan 5. Pasukan Republik Indonesia yang berada di kantong harus ditarik ke daerah Republik Indonesia. Daerah kantong adalah daerah yang berada di belakang garis Van Mook, yaitu garis yang menghubungkan dua daerah terdepan yang diduduki Belanda. Perjanjian Renville. Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia dan Belanda yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas geledah kapal perang Amerika Serikat USS Renville yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, sebagai tempat yang netral. Perundingan tersebut ditengahi oleh Komisi Tiga Negara atau KTN atau Committee of God Offices for Indonesia yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Delegasi Belanda ternyata hampir semua berasal dari Indonesia sendiri, sehingga dengan demikian jelas terlihat bahwa Belanda tetap melakukan politik adu domba agar mereka dapat menguasai Indonesia dengan mudah. Setelah melalui perdebatan yang sengit antara kedua belah pihak yang bertikai dari tanggal 8 Desember 1947 sampai dengan 17 Januari 1948, maka diperoleh hasil persetujuan damai yang intinya adalah sebagai berikut. 1. Belanda tetap berdaulat atas seluruh wilayah Indonesia sampai kedaulatan Indonesia diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat atau RIS yang segera terbentuk. 2. Republik Indonesia Serikat mempunyai kedudukan yang sejajar dengan negara Belanda dalam Perserikatan Indonesia Belanda. 3. Republik Indonesia akan menjadi negara bagian dari RIS. 4. Sebelum RIS terbentuk, Belanda dapat menyerahkan kekuasaannya kepada pemerintahan federal sementara. Dan 5. Pasukan Republik Indonesia yang berada di kantong harus ditarik ke daerah Republik Indonesia. Daerah kantong adalah daerah yang berada di belakang garis Van Mook, yaitu garis yang menghubungkan dua daerah terdepan yang diduduki Belanda. Isi perjanjian Renville secara lengkap terdiri dari 12 pasal pokok dan 6 pasal keterangan dasar untuk penyelesaian politik sebagai berikut. Pertama, bantuan dari KTN akan diteruskan untuk melaksanakan dan mengadakan perjanjian dalam menyelesaikan pertikaian politik di Pulau-Pulau Jawa, Sumatera, dan Madura berdasarkan prinsip naskah perjanjian Linggarjati. Kedua, telah dimengerti bahwa kedua belah pihak tidak berhak menghalang-halangi pergerakan-pergerakan rakyat untuk mengemukakan suaranya dengan leluasa dan merdeka sesuai dengan perjanjian Linggarjati. Juga telah disetujui bahwa kedua belah pihak akan memberi jaminan tentang adanya kemerdekaan bersidang dan berkumpul, kemerdekaan mengeluarkan suara dan pendapatnya, serta kemerdekaan dalam penyiaran atau publikasi, asal jaminan ini tidak dianggap meliputi propaganda untuk menjalankan kekerasan dan pembalasan atau represal. Ketiga, telah dimengerti bahwa keputusan untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam pemerintahan Pamong Praja di daerah-daerah hanya dapat dilakukan dengan sepenuhnya dan sukarela dari penduduk di daerah-daerah itu pada suatu saat setelah dapat dijaminnya keadaan dan ketentraman serta tidak adanya lagi paksaan kepada rakyat. Keempat, bahwa dalam mengadakan suatu perjanjian politik dilakukan pula persiapan-persiapan untuk lambat laun mengurangkan jumlah kekuatan tentaranya masing-masing. Kelima, bahwa setelah dilakukan penandatanganan perjanjian permusuhan dan dapat dilaksanakan perjanjian itu, maka kegiatan dalam lapangan ekonomi, perdagangan, perhubungan, dan pengangkutan akan diperbaiki dengan segera, dengan bekerja bersama-sama, di mana harus diperhatikan kepentingan-kepentingan semua bagian-bagian lain di Indonesia. Bahwa akan diadakan persediaan-persediaan untuk waktu yang tidak kurang dari 6 bulan dan tidak lebih dari 1 bulan setelah ditandatangannya perjanjian. Dalam waktu mana dapat
terjadi tukar-menukar pikiran dan pertimbangan tentang soal-soal yang penting secara merdeka dan dengan tidak ada paksaan. Sehabisnya waktu itu dapat diadakan pemilihan umum secara merdeka agar rakyat Indonesia dapat menentukan kedudukannya sendiri di lapangan politik dalam hubungan dengan negara Indonesia Serikat. 7. Bahwa suatu dewan yang akan menetapkan undang-undang dasar konstitusi akan dipilih secara demokrasi untuk menetapkan suatu undang-undang dasar buat negara Indonesia Serikat. 8. Telah didapat persetujuan bahwa jika setelah ditandatanganinya perjanjian sebagai yang dimaksud dalam pasal 1 dan salah satu dari kedua belah pihak meminta kepada PBB untuk mengadakan suatu badan buat melakukan pengawasan sampai saat diserahkannya kedaulatan pemerintah Belanda kepada pemerintah negara Indonesia Serikat, maka pihak yang kedua akan menimbangnya dengan sesungguh-sungguhnya. 9. Kemerdekaan buat bangsa Indonesia seluruhnya. 10. Bekerja bersama antara bangsa Belanda dan bangsa Indonesia. 11. Satu negara berdasarkan federasi yang berdaulat dengan suatu undang-undang dasar yang ditimbulnya melalui jalan-jalan demokrasi. 12. Suatu uni dari negara Indonesia Serikat dengan kerajaan Belanda dan bagian-bagian yang lain di bawah Raja Belanda. 6 pasal tambahan yang diajukan oleh KTN adalah sebagai berikut. Yang pertama, kedaulatan atas Hindia Belanda seluruhnya ada dan akan tetap berada di tangan Kerajaan Nederland sampai waktu yang ditetapkan. Kerajaan Belanda akan menyerahkan kedaulatan ini kepada negara Indonesia Serikat sebelum masa peralihan demikian itu habis. Temponya, Kerajaan Nederland dapat menyerahkan hak-hak, kewajiban, dan tanggung jawab kepada pemerintah federal sementara yang dibentuk dari daerah-daerah yang nantinya akan merupakan negara Indonesia Serikat. Jika sudah terbentuk, negara Indonesia Serikat akan merupakan negara yang berdaulat dan merdeka, berkedudukan sejajar dengan Kerajaan Belanda. Belanda dalam Uni Nederland Indonesia dikepalai oleh Raja Belanda, the King of the Netherlands. Adapun status Republik Indonesia adalah dari negara yang bergabung dalam negara Indonesia Serikat. Yang kedua, dalam pemerintah federal sementara. Sebelum diadakan perubahan dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Serikat, kepada negara-negara bagian akan diberikan perwakilan yang adil. Yang ketiga, sebelum KTN membubarkan, tiap-tiap pihak boleh meminta supaya pekerjaan komisi diteruskan, yaitu guna membantu penyelesaian perselisihan berkenaan dengan penyelesaian politik yang mungkin terbit selama masa peralihan. Pihak lainnya tidak akan keberatan atas permintaan demikian itu. Permintaan tersebut akan dimajukan oleh pemerintah Nederland kepada Dewan Keamanan. Yang keempat, dalam waktu tidak kurang dari 6 bulan atau lebih dari 1 tahun sesudah persetujuan ini ditandatangani, maka di daerah-daerah di Jawa, Sumatera, dan Madura akan diadakan pemungutan suara atau plebisit untuk menentukan apakah rakyat di daerah-daerah tersebut akan turut dalam Republik Indonesia atau negara bagian yang lain di dalam lingkungan negara Indonesia Serikat. Plebisit ini diadakan di bawah pengawasan KTN. Jika kedua belah pihak dapat persetujuan dalam artikel 3 yang menentukan kepada KTN memberikan bantuan dalam soal tersebut. Kemungkinan tetap terbuka jika kedua pihak dapat persetujuan akan menggunakan cara lain dari pemungutan suara untuk menyatakan kehendak rakyat di daerah-daerah tersebut. 5. Sesudah ditetapkan batas-batas negara bagian yang dimaksud, maka akan diadakan rapat pembentuk Undang-Undang Dasar menurut cara demokrasi untuk menetapkan konstitusi untuk negara Indonesia Serikat. Wakil-wakil dari negara-negara bagian akan mewakili seluruh rakyat. 6. Jika ada negara bagian memutuskan tidak akan turut serta menandatangani konstitusi tersebut sesuai dengan pasal 3 dan 4 dalam persetujuan Linggarjati, kedua pihak tidak akan keberatan diadakannya perundingan untuk menetapkan berhubungan istimewa dengan negara Indonesia Serikat. Selain itu, perjanjian Renville juga membuahkan perjanjian penghentian permusuhan antara Belanda dan Indonesia yang terdiri dari 10 pasal dan 3 pasal tambahan perjanjian yang mengatur 10 ketentuan, yaitu A. Peraturan Umum Gencatan Senjata, B. Penetapan daerah-daerah pendudukan, C. Daerah-daerah terdepan, D. Daerah-daerah yang dikosongkan militer, E. Evakuasi, F. Lalu lintas sipil melalui garis status quo,
G. Angkatan Udara, H. Angkatan Laut, I. Pertemuan antara panglima-panglima militer dari kedua belah pihak, dan C. Aturan tambahan. Penandatanganan Perjanjian Renville menimbulkan kerugian bagi Republik Indonesia karena pertama, Indonesia terpaksa menyetujui dibentuknya negara Indonesia Serikat melalui masa peralihan. Kedua, Indonesia kehilangan sebagian daerah kekuasaannya karena garis Van Mook terpaksa harus diakui sebagai daerah kekuasaan Belanda. Wilayah Republik Indonesia yang diakui Belanda hanya daerah Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. Ketiga, pihak Republik Indonesia harus menarik seluruh pasukannya yang berada di daerah kekuasaan Belanda dan kantong-kantong gerilya untuk masuk ke daerah Republik Indonesia. Keempat, wilayah Republik Indonesia menjadi semakin sempit dan dikurung oleh daerah-daerah kekuasaan Belanda. Kelima, timbul reaksi keras di kalangan para pemimpin Republik Indonesia yang mengakibatkan jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin karena dianggap menjual negara kepada Belanda. Keenam, perekonomian Indonesia diblokade secara ketat oleh Belanda. Ketujuh, dalam usaha memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia, Belanda membentuk negara-negara boneka seperti negara Borneo Barat, negara Madura, negara Sumatera Timur, negara Pasundan, dan negara Jawa Timur. Dalam Persatuan Renville, Republik Indonesia memberikan cukup banyak konsesi kepada pihak Belanda. Salah satu pertujuan yang diberikan oleh Republik adalah mengosongkan kantong-kantong di wilayah federal yang dikuasai tentara Republik yang mengakibatkan hijrahnya divisi Siliwangi dari wilayah Jawa Barat ke Jawa Tengah. Persetujuan Renville juga menimbulkan masalah pelik, bahkan memicu konflik senjata di antara berbagai kesatuan militer di pihak Republik Indonesia. Walaupun perjanjian Renville telah ditandatangani oleh Belanda dan Republik Indonesia, tidak semua pejuang Republik yang tergabung dalam berbagai laskar seperti Barisan Bambu Runcing dan Laskar Hasibullah di bawah pimpinan Sekar Maji Marican Kartosuwiryo mematuhi hasil persetujuan Renville tersebut. Mereka terus melakukan perlawanan senjata terhadap tentara Belanda. Sekar Maji Marican Kartosuwiryo menganggap menyerahnya Soekarno dan Hatta kepada Belanda sebagai kekalahan negara Republik Indonesia terhadap Belanda sehingga menganggap negara Republik Indonesia telah bubar. Sekar Maji Marican Kartosuwiryo kemudian mendirikan Darul Islam atau Tentara Islam dan memproklamirkan berdirinya negara Islam Indonesia. Selain menghadapi pemberontakan Darul Islam di Jawa Barat yang dipimpin oleh Sekar Maji Marican Kartosuwiryo, pemerintah Republik harus memadamkan pemberontakan Darul Islam di Aceh yang dipimpin oleh Daud Bauruh. Setelah beberapa tahun melakukan gerilya, Daud Bauruh dan para pengikutnya akhirnya mengakhiri pemberontakan mereka melalui musyawarah kerukunan rakyat Aceh yang diadakan pada bulan Desember 1962. Darul Islam juga melakukan pemberontakan di Kalimantan Selatan pada bulan Oktober 1959 yang dipimpin oleh Ibnu Hajar. Semula Ibnu Hajar menyerah, tetapi setelah menyerah kembali melarikan diri dan melakukan pemberontakan lagi. Pada tahun 1959 Ibnu Hajar beserta seluruh anggota gerombolannya tertangkap dan dihukum mati. Pemerintah Republik Indonesia juga menghadapi pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Kahar Muzakar. Pemberontakan ini diawali oleh rencana pemerintah untuk membubarkan Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan atau KGSS, dan para anggotanya akan disalurkan ke masyarakat. Akan tetapi, Kahar Muzakar menolak rencana pemerintah tersebut dan menuntut agar KGSS dan kesatuan gerilya lainnya dimasukkan ke dalam satu brigade yang disebut Brigade Hasanuddin di bawah pimpinannya. Pemerintah menolak tuntutan Kahar Muzakar, namun tetap mengangkatnya sebagai pejabat wakil Panglima Tentara dan Teritorium 7. Seusai dilantik, Kahar Muzakar beserta para pengikutnya melarikan diri ke hutan dengan membawa persenjataan lengkap.
dan mengadakan pengacauan serta menyatakan gerakannya sebagai bagian dari Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia Kartosuwiryo. Pemberontakan Kahar Muzakar dapat diatasi oleh pemerintah dan Kahar Muzakar tertembak mati oleh pasukan pemerintah Republik Indonesia pada 3 Februari 1965. Perjanjian Renville juga menyebabkan mundurnya Perdana Menteri Amir Syarifuddin karena seluruh anggota kabinet yang terdiri dari anggota Partai Nasional Indonesia atau PNI dan Masyumi meletakkan jabatan ketika Perjanjian Renville ditandatangani dengan alasan bahwa Amir terlalu banyak memenuhi keinginan Belanda. Amir Syarifuddin meletakkan jabatannya sebagai Perdana Menteri pada 23 Januari 1948. Hanya 4 hari setelah Perjanjian Renville ditandatangani. Setelah Amir mundur, Presiden Soekarno menunjuk Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri, sekaligus tetap memangku jabatan sebagai Wakil Presiden untuk memimpin suatu kabinet presidensial darurat 1948 hingga 1949. Dengan demikian, Perjanjian Renville membawa dampak signifikan bagi Indonesia, baik melalui pemberontakan militer di berbagai daerah maupun krisis kabinet akibat perbedaan politik.